Berjumpa kembali dengan saya di channel Kebenaran Hari Ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajaran kita tentang khotbah di bukit. Kita sudah menyelesaikan tentang ucapan bahagia, 8 ucapan bahagia. Dan kita akan masuk ke dalam ayat yang berikutnya dari Injil Matius pasal 5. Masih kita di ayat yang ke-13. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami pencerahan supaya setiap pengajaran yang kami terima, pelajari Tuhan boleh menjadi berkat buat kami dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan, kita melanjutkan dari pelajaran kita tentang khotbah di bukit. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada pendengar-pendengarnya pada waktu itu, ketika dia memberikan pengajaran di bukit, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudaraku, Yesus memberikan satu gambaran buat kita, satu tugas buat kita sebagai orang-orang yang percaya, untuk kita menjadi garam bagi dunia ini, untuk kita menjadi garam bagi banyak orang dalam dunia ini. Kita menjadi garam. Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, garam bagi banyak orang, garam bagi dunia ini. Tugas orang percaya adalah menjadi garam bagi dunia ini. Saudaraku, kenapa kita harus menjadi garam dunia? Kenapa Tuhan Yesus katakan kita harus menjadi garam dunia? Yang pertama adalah karena dunia ini sudah menjadi tawar. Kitab berkata bahwa dunia ini sudah menjadi tawar. Ketawaran hati, tawar dalam kehidupan, tawar dalam banyak hal. Dunia ini adalah dunia yang tawar saat ini. Dunia hidup dengan hiruk pikuk. Dunia hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dunia ini sudah menjadi tawar. Sehingga tugas kita adalah menjadi garam. Yaitu kita harus menggarami dunia ini. Kita harus membuat asin dunia ini. Kita harus menggarami banyak orang dalam dunia ini. Karena dunia sudah menjadi tawar. Kejahatan, hal-hal yang terjadi dalam dunia ini membuat orang menjadi tawar. Membuat hidup orang menjadi tawar. Orang hidup dengan hal-hal yang biasa saja. Orang-orang dunia, orang-orang Kristen bahkan sudah masuk ke dalam ketawaran. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menggarami banyak orang. Kita harus membuat asin banyak orang. Kita harus menggarami mereka. Kita sebagai garam dunia, kita harus membawa dampak bagi banyak orang dalam dunia ini. Ya, kasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus jadi garam? Karena dunia ini sudah menjadi tawar. Ketawaran hati, ketawaran hidup, apapun yang dialami oleh dunia ini, dunia sudah menjadi tawar. Tugas kita menjadi garam, menggarami, mengasinkan mereka. Sehingga mereka kembali hidup dalam Tuhan. Kembali hidup berkobar-kobar, khususnya bagi orang-orang yang percaya, yang sudah tawar, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kekuatan, sukacita, kekhawatiran dunia yang membuat mereka tawar. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau menjadi garam bagi orang-orang percaya. Kita mau menjadi garam bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi garam dunia? Kenapa kita sebagai orang-orang yang punya tugas menjadi garam dunia?
Yang kedua adalah karena dunia butuh kesedapan. Dunia butuh kesedapan. Kenapa saudaraku? Karena dunia ini sudah dirusak, dihancurkan oleh dosa. Ya, ketidaksedapan terjadi di mana-mana. Ya, garam, tugas fungsi garam adalah membuat satu masakan menjadi sedap, menjadi nikmat, menjadi enak. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil menjadi garam dunia, menggarami dunia ini, menggarami banyak orang. Hidup kita harus menjadi penyedap bagi banyak orang. Kita harus memberikan penyedap bagi banyak orang. Artinya saudaraku, hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus menyedapkan banyak orang. Ya, kenapa? Karena ada orang-orang percaya sekarang, ada banyak orang dalam dunia ini hidupnya sudah tidak lagi merasa enak, merasa sedap. Ya, karena itu sebagai garam dunia kita harus menyedapkan banyak orang. Lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat pikiran kita, lewat tingkah laku kita, kita harus menyedapkan banyak orang. Ya, perkataan kita menjadi perkataan yang menyedapkan banyak orang, bukan perkataan yang menjatuhkan, menyakitkan, bukan perkataan yang membuat orang sakit hati, bukan perkataan yang membuat orang tidak enak di hati. Jangan sampai perkataan kita tidak sedap didengar. Tapi bila perkataan kita menjadi perkataan yang menyedapkan bagi banyak orang. Ya, ketika garam itu menyedapkan masakan, maka garam itu akan dinikmati, masakan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita, pikiran kita, perbuatan kita, jangan membuat orang lain menjadi batu sandungan. Jangan membuat orang lain tersandung karena perbuatan kita. Tapi bila kita jadi garam, menggarami banyak orang, membuat orang lain sedap di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tugas orang percaya menjadi garam. Kita dipanggil jadi garam dunia. Alkitab katakan kamu adalah garam dunia. Ya, tugas kita adalah kenapa kita harus menjadi garam dunia? Kenapa kita harus menggarami dunia ini? Yang ketiga adalah karena dunia butuh pertumbuhan. Dunia butuh pertumbuhan, orang percaya butuh pertumbuhan, khususnya pertumbuhan iman. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-34, 35. Alkitab berkata, Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Injil Lukas mengungkapkan bahwa fungsi garam juga bisa dipakai sebagai ladang, sebagai pupuk untuk ladang. Kitab berkata garam memang baik, tetapi kalau dia sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Pupuk dipakai, digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Ketika tanaman itu diberi pupuk, dia akan bertumbuh baik, dia akan bertumbuh dengan luar biasa, dia akan menghasilkan buah yang baik karena diberi pupuk. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita adalah garam dunia. Kita harus memberikan pertumbuhan bagi dunia. Kita harus memberikan pertumbuhan yang baik bagi orang-orang percaya di sekitar kita. Ketika kita menjadi garam dunia, ketika kita menjadi pupuk bagi orang-orang yang percaya, biarlah hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita boleh menumbuhkan iman orang lain. Jangan sampai perkataan kita, hidup kita, pikiran kita, tindakan kita membuat orang lain tidak bertumbuh, tidak berbuah, membuat orang lain tidak menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Justru malah membuat mereka menjadi kerdil, menjadi tidak bisa bertumbuh. Iman mereka menjadi kerdil karena kita tidak menjadi garam. Ya, nah, kita berkata kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah sudah diasinkan? Mari sebagai orang-orang yang percaya,
Kalau kita adalah garam dunia, mari kita mau menjadi garam yang betul-betul tidak bisa tawar. Jangan sampai kita juga ikut dalam kondisi keadaan dunia ini. Kita menjadi tawar sehingga hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berkata, Yesus berkata, ketika kita menjadi tawar, kita pun akan dibuang. Tidak ada gunanya dan kita akan diinjak-injak. Jangan sampai hidup kita tidak berguna bagi orang lain, bagi dunia ini. Jangan sampai hidup kita menjadi tawar dan tidak berguna bagi banyak orang, sehingga kita diremehkan, kita dibuang, kita diinjak-injak. Saudaraku, kebenaran hari ini mengajarkan buat kita, mari kita menjadi garam dunia. Kita menjadi garam, menggarami banyak orang bagi dunia ini. Kita mengenai banyak orang percaya. Kenapa? Karena saudaraku, dunia ini sudah menjadi tawar. Yang kedua, karena saudaraku, dunia ini butuh penyedap, butuh kesedapan. Yang ketiga, karena dunia ini butuh pertumbuhan. Biarlah hidup kita sebagai garam dunia, kita menggarami banyak orang, kita memberikan asin bagi banyak orang, kita memberikan penyedap bagi banyak orang, kita menjadi membuat orang bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran hari ini mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi garam dunia. Biarlah hidup kami boleh menjadi garam, menggarami banyak orang, membuat asin dunia yang sudah tawar ini, membuat sedap dunia yang sudah tidak sedap ini, membuat pertumbuhan bagi dunia yang sudah tidak bertumbuh ini Tuhan. Juga bagi banyak orang, bahkan bagi orang-orang yang percaya, kami boleh menjadi penyedap, kami boleh mengasinkan banyak orang yang percaya sudah tawar hati. Kami juga boleh memberikan pertumbuhan iman bagi banyak orang yang tidak bisa bertumbuh. Lewat hidup kami, lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku ada saat ini, semuanya